Iya, Pak. Iso, mari. Beres sebentar lagi. Jos. Tiara. Iya, Pak. Sini. Ini anak saya, sarjana teknik. Pak, ini fanbelnya harus sudah diganti. Takut nanti tiba-tiba putus bisa fatal. Ini gara-gara kena oli yang bocor. Harusnya sih udah diganti dari dulu, Pak. Alah, olinya dibersihkan aja bisa kok. Dasar mahasiswa baru saja lulus, maunya yang praktis-praktis saja. Sudah, olinya diganti seperti biasanya saja. Lah piye toh, Pak? Pak, mobil itu mesinnya normal. Jadi jarak katup sama pistonnya itu dekat. Kalau udah begitu, fanbelnya harus diganti. Nanti kalau rusak, harus di overhaul, Pak. Nih, lihat nih. Udah rusak kan? Ini, Pak, nih. Enak baik main ganti-ganti. Sudahlah, kamu itu jangan ngeyel dengan orang yang sudah berpengalaman. Oh, mesinnya aja masih bunyi kok. Lah, kalau mesinnya mati, baru. Gimana sih ini si Bapak? Pak, fanbel itu fungsinya mengatur kapan saatnya katup membuka dan menutup seiring naik turunnya piston. Jangan mentang-mentang kamu sarjana teknik lu ya. Aku ini lebih tahu dan lebih berpengalaman. Ngerti? Pak emang kemana? Loh, ya mau ngajar anak saya. Lo mobilku iki piye? Ditinggal aja. Dibenarkan sendiri kan bisa toh. Wah, sempul. Servis mobil, Mas. Iya, Pak. Lho aja nang kene iki wong gemblung kok. Mosok? Sopo sing gemblung? Aku langganan di sini loh. Tak kasih tahu sampean, nanti sampean nyesel lho. Iki wong gemblung semprul. Kula nuwun. Pak Untung, servis, Pak. Kula nuwun. Merono ya Mas Gali? Ya, tangan lho. Tak panggil jalan keluar. Ya wis, tinggal wae. Untung kan tahu mobil ini sopo. Ya, bentar dulu. Aku mau kasih tahu dulu rusaknya di mana. Nanti kalau dibongkar semua di mana? Mosok di bengkel cuma naruh mobil tok. Orang rusak cuma setetek kok. Nah, kita kan ada urusan lain, Mas. Sing sabar tuh, Jo. Orangnya wis ngenteni, Mas. Nanti dia ndak sabar, bisnis Mas Gali bisa tertunda. Ya wis lah. Ya wis, nanti telepon wae, kasih tahu rusaknya di mana. Dan yang kamu taruh kunci sana. Biasa. Ya udah, kalau gitu Bapak aja yang jadi montir. Bapak kan yang udah berpengalaman. Oh, yuk ngambek kok. Nesu toh. Ya sudah, Pak E minta maaf. Pak E tidak mau memberitahu lagi kepada kamu. Karena kamu adalah sarjana teknik. Sedangkan Pak E kan SMP aja ndak lulus. Tuh kan, Bapak nyindir lagi kan? Tapi Pak E kan sudah minta maaf toh. Nggak mau. Pokoknya aku tetap mau ke Jakarta. Loh. Pak, kenapa Pak? Ya ampun Pak, maafin aku ya Pak. Maafin Tiara Pak. Pak. Aku nggak apa-apa. Aku cuma kesel. Ya wes. Untuk istirahat aku. Iya Pak, yowes. Kita ke kamarnya sekarang ya Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Kursi. Bentar Pak. Ayo Pak. Hati-hati Pak. Wah, mobil siapa
pasti orangnya kebanyakan duit. Mas, orang yang kita temui tadi bisa kabari aku. Katanya dia tertarik dengan cara bisnis kita, Mas. Bagus, Jo. Bagus sih, Jo. Gini loh, pokoknya aku percaya mbekmu lah. Kamu tangan kananku, toh? Ya, Mas. Nah, kamu urus semua titik bengeknya. Aku tinggal terima beres. Beres, Mas. Pokoknya kali ini prospeknya bagus banget, Mas. Pasarnya lagi rame. Emang sih, bikin usaha cuci mobil itu udah banyak. Tapi banyak juga, Mas, orang-orang yang malas buat cuci mobil sendiri. Jadi usaha ini pasti berhasil, Mas. Oh, bagus, Jo. Wapi. Apa itu? Sakit, Mas. Sik. Terus aku yang lain gimana, Jo? Tenang wae, Mas. Kebun sayur mayur, kios bakso, sama toko mas, semuanya aman terkendali. Siapa dulu yang pegang? Bejo. Yowes. Sing penting sira ora guru aku lo ya. Bohongin. Ya ndak lah, Mas. Wong untung 1000 aja aku laporan kok. Nah gitu dong, bagus. Anak buahku itu. Oh ya, Mas. Wis telepon Pak Untung belum? Kasih tahu rusak mobilnya di mananya. Oh, udah. Tadi sore udah. Oh, ya wis. Berarti beres semuanya ya? Iya. Dasar maling, khianat. Gini nih, kalau orang udah salah nggak mau ngangkat telepon, lari. Nggak berani ngadepin kenyataan. Mbak, kenapa toh? Gak usah diambil pusing. Nggak diambil pusing, gimana tuh maksud kamu itu? Usaha bapak itu direbut sama orang. Hak kita kudu rebut balik tuh. Ya gimana caranya, Mbak? Mau dialog sama si Gali itu? Ya nggak mungkin lah, Mbak. Kan dia bilang sendiri kalau itu usahanya dia. Iya toh? Ya kalau gitu kita ke rumah dia sekarang. Biar tonggo-tonggo itu pada tahu semuanya. Mbak. Sabar ya, Mbak ya. Tenang, kita pikirin cara yang lainnya. Tapi kamu nggak bakal menang wae toh? Tahu hak kita itu diambil sama orang. Ya enggak lah, Mbak. Kita tuh harus tetap berpikir positif, Mbak. Wes sekarang Mbak tenang ya. Ya wis lah. Sih, Apa, Mbak? makanannya di dalam masih ada ndak? Masih ada. Harap apa toh? Aku harap mangan. Luwe, habis marah-marah. Mbak, sambelnya jadi habis toh. Aku juga mau makan. Mantep, mesinnya halus. Aku boleh nyobain gak ya? Pak! Pak! Orangnya nggak ada. Paling juga lagi mandi. Mendingan aku tes drive aja sekarang. Kacamatanya keren banget. Pakai keren banget aku. Enak nih mobil. Itu kayak motorku loh. Padahal aku titip di bengkel Pak Untung kok. Apa udah jadi? Loh. Ngapain kamu berdiri di depan mobilku? Hah? Ngomongnya kenceng. Copot dulu nyinya. Ngapain kamu berdiri di depan mobilku? Si Rasim Sobo itu mobilku. Gak mungkin itu. Masa orang kayak kamu punya mobil keren kayak gini? Sembarangan. Tidak.
Emang apa buktinya kalau mobil ini punya kamu? Ya, aku hafal plat nomornya. R883 NH, betul nggak? Ah, itu sih pasti bisanya kamu aja. Pasti dari sana kamu udah ngapalin plat mobil ini. Kayak cakep banyak untung sih lah. Pikir. Balik! Awas di sana! Balik! Kamu ini dari mana, Tono? Mbok kamu itu gugu toh nek dikandani wong tuwa. Pak, Bapak masih punya trauma roda belakang mobil itu kan? Ada enggak ya? Ketoknya masih ada. Emangnya kenapa sih? Jadi gini Pak, tadi aku coba bawa jalan-jalan mobil itu, kayaknya remnya itu masih kurang berfungsi Pak. Padahal kan kanvas remnya udah aku ganti. Mungkin masalahnya sama tromolnya Pak. Untung aja tadi aku bawa jalan-jalan. Kalau enggak kan yang punya kasihan, bisa celaka loh Pak. Dan Bapak ntar yang disalahin. Ya sudah, kalau gitu ganti saja kan beres. Iya Pak. Oh iya, Bapak tadi mau ngomong apa? Ngomong apa ya? Aduh, lali. Gitu. Ketoknya kok nggak ngomong apa-apa ya? Wes. Ya sudah sana, sekarang diperbaiki. Nanti kalau yang punya datang, nggak repot nanti. Iya Pak. Wes, aku tak masuk dulu ya. Yuk. Masuk. Kamu itu gimana tuh? Mobil tak titip di bengkel, bukan di Jogo. Mau dibawa lari wong. Piye ta Bang Untung? Dak. Pengecut! Ditelepon nggak pernah diangkat. Balikin nggak usahanya bapakku. Diajak ngomong malah pura-pura nggak tahu lagi. Dasar kamu itu pengecut, bisanya lari dari masalah. Ajar. Sopo sih yang pengecut, hah? Yusira, Denger ya, usaha itu punya aku sendiri. Aku yang ngerti sendiri. Bapakmu tuh nggak ada adil apa-apa. Asal kamu tahu ya, semua utang yang aku pinjam udah tak bayar lunas semuanya. Awas kamu panggil aku pengkhianat lagi, pengecut lagi. pengecut, pengkhianat. Sembarangan. Jangan kasih sama perempuan ya. Itu loh si mbakmu nih, cangkemnya. Ke jalan-jalan sana. Mbak ya mbak jalan. Udah jalan. Wong wedok cangkemnya nggak hormat sama orang. Wasem. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mati aku. Kok bisa kayak gini? Macetnya panjang lagi. Gak terlalu kelihatan. Yuk. Gimana? Pasang tromolnya udah beres? Udah Pak. Coba Pak lihat. Udah. Besok aja lihat ya Pak. Kok ditutup-tutupi? Coba minggir. Enggak. Minggir.
ini dia pakai Tondo. Kamu itu bisa kerja apa tidak loh? Kamu tahu nggak kalau ini mobil punya langganan kita, langganan terbaik kita. Neng ini yo kepiye? Pak Era ketempuan. Aduh, nanti Pak Edi dikira kurang bertanggung jawab. Piye tuh Windo? Maaf, Pak. Aku nggak sengaja. Suara si Ciwe kok ngerepotke tuh ya. Suwun, Bude. Laporan mana toh? Nggih. Jo, aku mau tanya, apa benar Gali itu ngambil usahanya bapaknya Rita? Kata siapa, Bude? Loh, kata Rita sendiri. Ah, itu mah bisa-bisanya Rita wae. Waktu itu Mas Gali sempat pinjem modal sama bapaknya Rita buat usaha. Terus setelah usahanya Mas Gali itu berhasil, sukses, Mas Gali bayar utangnya. Terus bapaknya Gali itu ngerasa minta persenan lebih dan ngerasa berhak atas usahanya. Katanya semalam sudah dipasang. Ternyata durung kok. Wong tuwa diapusi. Ya maaf. Kleru tuh, kleru, jangan kleru. Kleru. Pengalaman. Nah, ini ki kalau caramu tadi keliru. Ya makasih udah diajarin. Yaudah, Bapak yang terusin aja, aku mau ke dalam dulu. Loh, kepala aku tadi. Untung, Pak. Untung tuh gimana, Pak? Kemarin aku lihat mobil ini dipakai sama orang tidak dikenal, loh. Ini tahu jawabnya gimana? Kok bisa-bisanya? Oh, kemarin itu toh. Kemarin kan baru saja kampas remnya dipasang. Nah, lalu dites sama menteri saya. Kalau tidak dites, dipakai Mas Gali, nanti kalau ada apa-apanya, kan saya yang kena. Wah, alah. Untung punya montir baru tuh. Pantes yang nggak tahu. Tapi montirnya itu kurang ajar, Pak. Mulutnya itu loh, nggak dijaga. Lagi ngomongin aku ya? Oh, ini, Pak. Kalau ini bukan montir saya, ini anak saya. Sarjana teknik di Jakarta. Untung aja di mobilnya nggak apa-apa loh, Pak. Kok sampai kenapa-napa. Ini apa ini, Pak? Ini kemarin nggak ada loh. Saya taruh di sini tuh nggak ada loh mobil ini, lecetnya ini loh. Mas, aku nggak sengaja kemarin malam ngecetin mobilnya waktu lagi parkir. Mbak, kalau nggak becus bawa mobil, nggak usah sok-sokan bawa mobil. Lihat itu, lecet. Oh ya udah, aku kan udah minta maaf, aku udah ngaku salah juga, nggak usah bentak-bentak. Maunya apa sih kamu? Tanggung jawab. Ya udah, aku bakal tanggung jawab. Tapi kalau buat ngecat satu bodi ini aku nggak bisa, nggak sanggup, mahal. Aku ini nih, Pak. Nggak bisa tanggung jawab, tapi sok-sokan bawa mobil. Udah hati-hati. Terus gimana sekarang? Gak usah ngomongin yang udah terjadi, ngomongin solusinya gimana. Gak solutif banget. Bukan sarjana kali ini ya. Stop. Kalau Tiara tidak bisa membawa bengkel yang lebih baik dan mahal, bagaimana kalau Tiara saja yang ngecek? Yendo. Yaudah, biar aku aja yang ngecat. Ya saya sih terserah Bapak aja lah. Yang penting mobil ini balik seperti semula, nggak ada lecet-lecet kayak gini. Nah, itu kan gampang toh. Gak usah gontok-gontokan. Awas nih lecet ini.
Ini belum selesai, pasang. Udah dipasang sama bapakku itu. Rodanya belum. Pak, Bapak. Ngapain? Kok kamu udah nyuruh aku masuk sih? Emangnya kamu ngapain sih? Udah di situ aja. Aku mau ngajak kamu jalan sih. Kebetulan kamu udah rapi. Terus kamu cantik. Terus kamu juga ada kegiatan toh? Aku itu nggak mau, Bejo. Kamu tuh kok nggak ngerti-ngerti juga sih? Kuping kamu tuh nggak denger ya? Udah, pergi sama yang lainnya aja sana. Lah sih, aku mau ngajak kamu kok. Aku nggak mau, udah jangan ganggu aku toh. Lah, siapa yang ganggu toh sih? Kamunya nganggur toh? Kamu itu kurang ajar ya. Mentang-mentang kamu itu orang kepercayaannya Gali, terus kamu seenaknya aja ngehina aku itu orang nganggur gitu. Bukan gitu. Cayo gini loh. Udah deh, nggak usah ngerayu deh. Males aku sama kamu. Sih, aku akan tetap berdiri di sini sampai kamu mau jalan sama aku. Atau enggak, kamu nyuruh aku masuk. Sih. Masih untung kamu. Dulu waktu bengkelku tutup, kompresor ini gak ikut aku jual. Coblok kalau ikut aku jual. Kamu mau ngecat mobilku pakai opo? Pakai kuas. Ya, tapi aku nggak boleh bawa kompresornya pakai mobil. Harus lari dari rumahmu ke bengkel. Tega kamu. Ya itu lo hukumanmu. Kalau kamu pakai mobil enak banget. Segala buatan itu ada risikonya. Segala kesalahan itu ada hukumannya. Ya udah, bantuin aku dikit kek. Duh, pertanganku kotor. Udah yuk semangat yuk. Yuk bisa pasti kamu yuk. Hati-hati, jangan lecet. Oh, berisik. Jangan banget. Loh, Mas Bejo kok di luar? Ya Mbak Rita, aku mau ngajak kasih jalan. Tapi aslinya nggak mau. Jangan buat diajak jalan. Aku aja udah disuruh masuk. Disuruh kayak gini terus. Sini. Ya ampun, kok tega bener sih si Asi ini. Yaudah, Mas Bejo tunggu di sini ya, tak panggilin Asi dulu. Iya. Makasih Mbak Rita. Ya. Asi. Ngapain lagi sih kamu tuh kesini? Kurang kerjaan banget. Iya, mau disuruh Mbak Rita. Wah, orang bertamu kok nggak boleh sih kamu itu? Ih Mbak, aku tuh males sama Bejo. Udah Bejo, kamu tuh sana pergi. Nggak boleh gitu. Kalau ada tamu itu kamu mesti ramah. Galak sih kamu. Ya wis, terus usah jalan-jalan. Kita ngobrol-ngobrol di sini aja, yuk. Nah, kan orang cuma ngobrol-ngobrol, masa kamu nggak mau sih? Udah, kamu mau aja ngobrol sama Mas Bejo. Nanti Mbak kasih tahu alasannya apa, ya? Kamu baik-baik aja sama dia. Ya. Udah, Mas Bejo santai-santai ya, ngobrol-ngobrol aja sama Asih. Aku tak masuk dulu. Iya. Udah. Makasih Mbak Rita. Ya. Kan? Aku tahu yang dibisikin Mbak Rita tuh opo. Pasti boleh. Mau ngobrol apa? Ya ngobrol-ngobrol aja. Ya, aku mau istirahat. Aku capek. Kalau nggak boleh ya bodo amat. Ya wes, tak bantu.
Yuk, dorong. Rumahmu sama bengkel itu tetangga desa jauh. Mana bawanya harus jalan kaki lagi, nggak boleh pakai mobil. Alah, alasan. Kamu tahu, aku dari rumahku ke bengkelmu tuh bolak-balik jalan kaki nggak apa-apa kok. Nggak capek. Alasan. Kamu kan orang kampung, udah biasa jalan kaki. Oh, bagus toh, sehat. Daripada kamu yang kota, jalan cuma segitu aja. Aku minta kendaraan. Udah, mau istirahat. Capek. Ya udah. Ntar kalau udah selesai capeknya, jalan lagi ya. Iya, bentar lagi aja jalannya, aku masih capek. Iya. Kamu bener, anak Pak Untung? Iya, emang kenapa? Udah apa-apa. Aku baru tahu aja Pak Untung punya anak perempuan. Aku itu anak satu-satunya, tapi dari SMA aku udah kos di kota. Makanya kamu nggak pernah ketemu aku. Terus kok mau jadi montir? Soalnya dari kecil tuh aku suka ngeliat bapak ngebenerin mobil-mobil itu. Makanya aku jadi tertarik, orang SMA-nya aku ngambil STM. Wah, harusnya kamu kerja di Jakarta itu. Lebih terjamin. Aku yakin banget butuh sarjana teknik di sana banyak. Iya, tadinya sih niatnya mau begitu. Tapi aku ngeliat bapak kasihan, udah tua. Lebih baik kan aku bantuin bapak aja di sini. Emang iya sih, banyak perusahaan yang nawarin kerjaan. Tapi aku tolak. Wah, sayang itu. Kalau kamu kerja di kota, apalagi di Jakarta, kamu bisa ngumpulin duit yang banyak loh. Bisa kaya kamu. Hidup itu bukan cuma nyari uang. Emang sih kita itu butuh uang, tapi banyak yang lebih penting dari itu. Makasih ya sih. Seumur hidup aku, sekarang ini adalah hari yang terindah buat aku. Aku senang banget bisa banyak ngobrol sama kamu sih. Perasaan tadi ngobrolnya udah banyak deh. Emang mau ngomong apaan lagi sih? Udah ada kok. Soalnya akunya masih betah di sini, masih pengen sama-sama kamu. Mas Bejo, ini kan udah mau maghrib. Jadi sebaiknya Mas Bejo pulang aja. Soalnya kan gak enak dilihat sama tetangga. Ya wis, kalau gitu aku pamit, Mbak Rita. Sih, aku pamit ya. Ya. Sih. Apa? Mbak tadi itu mau ngasih tahu apa? Bejo itu kan tergila-gila banget sama kamu. Ya iku Mbak yang aku males. Kenapa sih mesti Bejo yang tergila-gila sama aku? Jadi gini loh, Bejo itu kan tergila-gila banget sama kamu. Dan Bejo itu adalah orang kepercayaan dari Galih. Semua usahanya Galih itu kan diurus sama Bejo. Oh, jadi maksud Mbak mau manfaatin aku untuk ngerebut usahanya Galih. Gitu, dengan cara ngedeketin Bejo. Aku nggak mau Mbak, titik. Bes, aku males debat masalah ini. Terus kamu punya cara lain nggak? Punya ide lain nggak? Kamu bilang kan kamu tuh mau bantu Mbak buat ngambil usaha itu lagi. Tapi mana? Sampai sekarang belum ada kan idenya? Tapi Mbak, nggak dengan cara ngedeketin Bejo kan Mbak? Sih, ini semua itu demi kamu, demi kita. Kalau bukan karena terpaksa, Mbak nggak bakal ngelakuin cara ini. Ini semua itu nggak susah kok. Kamu cukup pura-pura baik sama Bejo, cuma itu, nggak perlu macem-macem. Mbak janji ini semua juga demi kamu. Kita masuk yuk.
Sirasin sopo, ini mobilku. Kalau nggak becus bawa mobil, nggak usah sok-sokan bawa mobil. Lihat itu, lecet. Oh, ya udah, aku kan udah minta maaf, aku udah ngaku salah juga, nggak usah bentak-bentak. Maunya apa sih kamu? Aku itu anak satu-satunya, tapi dari SMA aku udah kos di kota. Makanya aku nggak pernah ketemu kamu. Halo, Mas Bejo, besok aku tunggu ya. Jangan telat, awas loh. Iya Mas Bejo. Bagus, itu baru langkah pertama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Daripada untuk, selamat masuk Pak De. Iya kabarmu, Om Loro? Baik Pak De, silakan duduk Pak De. Masih bikin minum dulu ya Pak De ya. Ya. Kasih sekalian sama cemilan buat Pak De ya. Iya Mbak. Wes gede-gede. Dulu ya bapakmu itu sebelum meninggal itu weling sama saya. Kalau sering-sering suruh ini kalian berdua. Makanya saya terus datang ke sini. Saya datang. Bapakmu itu dulu akrab sekali dengan aku. Kemana-mana itu berdua, intil itu berdua. Dan saya sangat berhutang banyak sekali dengan bapakmu. Makanya kalau kamu butuh apa-apa dengan Pak D, ngomong saja. Nggak sungkan-sungkan. Pasti tak turuti. Kita ngerasa kehilangan Bapak banget Pak De. Bapak terlalu cepat ninggalin kita. Ya kalau kehilangan saya ya kehilangan toh. Ini Makanya. Pak De. Ya. Makanya nek butuh apa-apa ojo sungkan-sungkan ngomong Pak D. Oh. Coba Pak De. Saja dia pirang-pirang. Kita juga nggak pernah ngerasa kesendirian Pak De. Kalau kita tuh selalu ingat Pak De itu selalu ada buat kita. Ya wis kowe itu sudah saya anggap anakku sendiri kok. Makanya seperti apa yang saya katakan tadi, ngomong sama Pak D kalau perlu. Inggih Pak De. Ternyata Bapak itu nggak cuma ninggalin harta warisan ya buat kita, tapi juga warisan seorang temen yang baik buat kayak Pak De ini. Bisa wae kok. Bener loh Pak De. Oh bagus, keren. Gak jadi lagi meeting kita, ha? Ngobrolin soal bisnis baruku itu. Iya Mas Gali. Kandas setiap hari juga. Sekali-sekali kan aku juga pengen pacaran Mas. Kasih aku kesempatan buat yang-yangan. Yang-yangan, terus kapan? Kan ntar sore bisa Mas. Gak bisa aku ntar sore. Aku mau ngecek motorku lagi dicat di bengkel itu. Ya wis, besok aja berarti. Pokoknya aku sekarang pengen yang-yangan, pengen pacaran. Kok ngeyel dikasih tahu?
Itu nggak bisa, Pak. Ditunda dulu itu kencan-kencanmu itu apa sih itu? Ya ndak bisa, Mas. Wong aku ngerayu dianya aja susah. Jo, kamu tuh orang kepercayaanku, tau nggak? Ini bukan urusan aku, Mas. Sibuk sama urusanmu sendiri, gimana sih? Mas, tolong. Kali ini aja. Kesempatan aku ndak akan datang lagi. Nanti aku nangis-nangis sama Mas Gali. Pokoknya kalau nggak kencan, aku mogok makan, mogok mandi, mogok ngomong. Ya udah, sekalian aja lo ya. Ya, Mas. Mas, udah ganteng belum? Nggak pantas pakai dasi kayak gini. Mas ini gimana sih? Ini kan dasinya Mas Gali. Maling kamu. Tetep aja pantas. Mau tahu yang bagus apa? Apa? Pakai tambang, kayak kebo. Lilinnya di lehermu. Aku kan orang, Mas, bukan kebo. Iya. Foto, Pak. Loh. Wah, lagi kurang oke tinere iki. Udah, segini juga udah cukup kok. Tambahi lagi. Gak usah, ini udah cukup, Pak. Cah kok ngeyel toh. Kalau dibilangin orang yang berpengalaman tuh mbok didengar. Iya, tapi segini juga udah cukup tinernya, Pak. Masih kurang tuh, tambah lagi. Elah, Pak, kalau masalah ngecat itu aku juga berpengalaman. Tapi kan lama aku. Pak, ini tuh aku yang ngecat. Kenapa Bapak yang repot sih? Lah kalau nggak repot, nanti kalau ada yang tanya, siapa yang ngecat mobil ini? Lalu ada yang ngomong, Tiara. Oh, Tiara anaknya Pak Untung. Lah, aku nggak terbawa-bawa toh. Wes, wes. Nih, tak tambahin. Aku nurutin orang yang berpengalaman. Ngomong gue kuwi. Aku kerja sama Mas Gali itu udah lama, lebih dari 3 tahun. Terus bulanannya juga lumayan, jadi aku bisa nabung. Terus tabungannya aku juga ada banyak. Jadi tabunganku bisa buat nikah sama berkeluarga nantinya. Terus tabunganku juga bisa bikin biayain anak-anak sekolah. Kamu pamer ya sama orang yang nggak kerja, gitu. Loh, kamu kok tersinggung sih? Dikit-dikit kayak datang bulan gitu loh. Maksud kamu apa? Ngasih tahu kayak gitu? Loh, kita kan lagi PDKT, pendekatan. Aku ini lagi memperkenalkan diri gitu loh. Ya, sekecil apapun aku berusaha untuk jujur. Biar kamu tuh tahu siapa aku sebenarnya. Loh, emang kita lagi pendekatan ya? Siapa sih yang bilang? Emang dah toh? Terserah. Iya juga enggak apa-apa. Pokoknya si jadi istriku nanti dia pasti beruntung. Soalnya aku ini wis mapan. Apalagi kamu, kamu pasti bahagia banget. Beruntung apanya? Apes? Iya. Soalnya cita-citaku nanti tuh aku pengen jadi istriku kayak Tuan Putri. Gitu loh. Loh. Kok kamu malah jauh-jauh dari aku sih? Enggak apa-apa. Sana aja yuk. Belum pernah dicat toh. Tak kira masih dijemput.
yo. Berapa hari ini udah jadi? Ra, kenapa? Kok manyun? Kok habis berantem sama bapak? Masa? Aku udah kuliah 4 tahun, gak ada artinya dibandingin bapak yang udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Aku kan kuliah dapat ilmu, masa disalahin terus sama bapak? Gini loh, ada yang bilang pengalaman itu tuh guru yang paling berharga. Jadi kalau ada orang yang berpengalaman, ya omongannya tuh didengerin. Jangan mentang-mentang kamu udah kuliah jauh-jauh sana, tinggi-tinggi di Jakarta, terus sok tahu sama orang gak pernah sekolah, gak mau dengerin, anggap remeh. Oh, jadi kamu lebih ngebelain bapakku gitu? Lo kok marah, ndak gitu toh. Ya sana ngecat lagi, biar adem. Tak bisa deh. Pokoknya Mas Gali itu percaya karo aku. Semua bisnisnya diserahin sama aku. Semuanya. Apalagi sayur mayur yang ada di kota. Aku semua yang ngurus. Kebun sayur mayur yang punya bapakku itu kan? Loh, kok punya bapakmu? Itu punyanya Mas Gali. Itu punya bapakku juga. Mas Gali itu pinjam uang buat modal. Nah sekarang utangnya udah dibayar. Ya, berarti itu punyanya Mas Gali. Kok kamu jadi ngebelain Mas Gali sih? Loh, aku nggak ngebelain Mas Gali ya sih. Aku cuma ngebelain sing bener. Oh, jadi aku salah gitu. Nggak bener. Yaudah, terus ngapain kamu deket-deketin aku? Sana, pergi. Kok kamu gitu toh sih? Marah-marah terus? Ya wes, kalau kamu nggak mau pergi, biar aku aja yang pergi. Sih, mau kemana? Kamu ninggalin Bejo itu gitu aja? Iya mbak, habis dia itu nyebelin banget. Masa dia bilang kalau itu usahanya Gali, bukan usahanya bapak? Ya tapi kamu tuh gak seharusnya marah kayak gitu. Kalaupun kamu marah, kamu tuh harus sedikit tahan. Sih, kamu tuh harus ingat, ini tuh cara biar kita tuh bisa dapetin usaha bapak lagi. Mbak, aku tuh nggak tahan mbak. Udah mukanya koyok ngono, omongannya gede, terus bilang lagi kalau itu usahanya Gali. Sih, adikku, kamu itu mesti sabar. Kamu gak boleh nyerah kayak gitu. Ini semua tuh demi kamu, demi kita. Biarin aja Bejo itu ngomong apa, kamu diemin aja. Toh kalau usaha kita itu udah berhasil, kamu kan bisa nendang Bejo itu seenak kamu. Ya kan? Besok kamu ketemu sama Bejo lagi ya. Kamu jalan-jalan sama dia. Tapi ingat, gak boleh kayak tadi lagi. Kamu itu mesti baik, ramah, lembut kalau sama Bejo. Ya walaupun Mbak tahu, dia itu emang gak pantas diperlakukan kayak gitu. Ya. Wah, kamu tuh hebat ya. Masih muda, tapi bisnisnya banyak. Sebenarnya tuh aku tuh mulai ngerintis usaha aku tuh dari aku lulus SMA. Makanya aku ndak kuliah. Loh,
Terus kamu dapat modal dari siapa? Ya, dari mana-mana, Ra. Pinjam sana-sini. Yang penting, orang yang aku pinjam tuh percaya sama aku. Nanti kalau usaha aku sukses, baru tak balikin. Kamu tuh hebat ya. Hebat apanya? Yang namanya usaha ya pasti ada gagalnya lah. Kamu inget gak? Aku pernah cerita kalau aku tuh pernah punya bengkel. Iya, aku ingat. Nah, itu salah satu yang gagal. Parah malah. Mau tahu? Dari pertama kali aku buka sampai tutup, berapa pelangganku? Kilo ya? 10. Malah ngedek. Coba tebak. 15. Ya, salah. Mau tahu berapa? Berapa? Tidak ada satupun yang datang. Coba kamu ngalamin sendiri nangis darah kamu. Ya gitulah yang namanya usaha. Kadang lucu juga sih ya, kita udah kerja keras, usaha, buka, rintis pelan-pelan, tidak ada yang datang. Wes rasa nangis gitu toh. Aku kangen sama Bapak, Pak De. Aku juga kangen. Tapi kan tidak harus nangis gitu. Nanti bapakmu di sana itu tidak tenang. Kalaupun aku nggak nangis, Bapak juga tetap aja nggak akan tenang, Pak De. Nah ya sebabnya apa? Bapak itu nggak tenang karena usaha. Kebun sayur mayurnya itu direbut sama orang. Usaha itu yang harusnya menjadi peninggalan untuk aku sama Asif. Biar hidup kita itu terjamin, Pak De. Nah, yang rebut siapa? Yang rebut itu Galih, Pak De. Yang pengusaha itu. Yang juga langganan bengkel di tempatnya Pak De. Gara-gara usahanya direbut, Bapak jadi sakit-sakitan. Sampai akhirnya Bapak meninggal. Itu semua gara Galih, Pak De. Kamu? Aku pikir kamu datangnya agak siangan. Aduh, aku udah gak sabar mau ketemu. Ini loh, mobil gue yang baru dicat. Bagus ya. Oh, iya. Mobilmu tak poles dulu ya, biar tambah kinclong. Sip. Wede.
apik ya. Kayak mobil anyar. Iya, siapa dulu? Udah selesai. Udah bisa dibawa pulang. Kita coba dulu ya. Kamu ikut ya? Sekalian jalan-jalan. Nyoba mobilku, ya? Ya kalau aku ikut, berarti bengkelnya tutup. Enggak apa-apa tuh sekali-sekali. Ya, ntar aku bantu tutup. Kuncinya mana? Tuh di dalam. Ya wes, aku ganti baju dulu ya. Ade, kayaknya Gali lagi deket sama Tiara ya? Iya, kelihatannya gitu. Orang yang telah merebut usaha sahabat Pak D sendiri, sekarang malah deket sama anak perempuan Pak D. Apa Pak D mau diem aja? Pak D itu harus cepat ambil tindakan sebelum semuanya itu terlambat, Pak D. Aku udah bisa bayangin ya, kalau mereka itu udah saling jatuh cinta, terus mereka udah nggak bisa dipisahin, akhirnya mereka menikah. Apa Pak D rela anak perempuan satu-satunya Pak D menikah dengan orang yang telah merebut usaha sahabat Pak D sendiri? Ada Bobo. Kalau aku perhatiin tuh, wajah kamu tuh kalau nggak ada olinya ya, tuh manis loh. GR. Enak aja, siapa yang GR? Aku emang manis, kamu aja yang baru tahu. Alah, dibusi sedikit sombong, arogan. Enak aja. Tamak, berani ya. Si, sana yuk. Ya. Bersih. Bu, pisang goreng loro. Kamu suka pisang goreng loro? Makasih banget ya. Aku senang banget loh hari ini. Soalnya aku nggak pernah seseneng ini. Loh, kok malah kamu yang ngomong sih? Harusnya kan aku sih. Iya, sama-sama. Aku juga seneng banget. Makasih ya sih. Iya, sama-sama. Aku suapin oh ya. Aku tupin dulu. Udah panas, Tom? Sekarang giliran aku.
started a fight, now the backbone is burning. Can we clear it out? 'Cause we're both saying things that we're gonna regret. Every word's too loud, we can't slow down. Got on it all, no. Now we should go now.